Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melontarkan sebuah lelucon tentang 3 pemuka agama yang berlomba-lomba merasa dekat dengan Tuhan. Pemuka agama Hindu menyebut agamanya sangat dekat dengan Tuhan. Buktinya, mereka memanggil Tuhan dengan sebutan Om. Kurang dekat apa hubungan antara Om dengan keponakannya? Pendeta menyangkal pendapat itu di agamanya. Bahkan Tuhan dipanggil dengan sebutan Bapak. Mana yang lebih dekat antara hubungan Bapak dengan anaknya? Gus Dur terkekeh mendengar pengakuan kedua tokoh agama itu. Lalu keduanya bertanya, "Apa kamu ingin menyebut bahwa agamamu yang paling dekat dengan Tuhan?" Lalu Gus Dur secara ajaib menjawab, "Boro-boro dekat, manggil aja masih pakai toa." Pecahlah tawa pendengar menyimak lelucon itu. Kondisilah yang membuat orang bisa melihat sisi kelucuan dalam humor 3 pemuka agama. Di lingkungan sosial kita, masjid memang menjadi rumah ibadah yang paling meriah. Sehari 5 kali azan dikumandangkan dengan keras. Di bulan Ramadan, suara speaker lantang digunakan mengaji hingga tengah malam. Tak sampai 3 jam kemudian, suara toa kembali menyibak keheningan untuk membangunkan warga yang bersahur. Terkadang karena enggan atau tidak bisa mengaji, takmir hanya memutar murotal dan kemudian tertidur lagi. Praktek ini sempat dikritik oleh Gus Dur melalui artikel Islam Kaset dan Kebisingannya. Suara kaset yang diputar dengan suara tinggi justru mengganggu orang-orang yang sebenarnya membutuhkan jam istirahat, seperti orang jompo, bayi, dan tetangga lain yang tidak punya kepentingan untuk terbangun. Namun, ada juga sebagian orang yang gagal paham dengan humor. Misalnya, humor di atas dianggap melecehkan karena menganggap agama tertentu jauh dari Tuhan. Alih-alih melakukan otokritik, sebagian melakukan berbagai upaya agar si pencipta humor menerima sanksi, baik secara sosial ataupun hukum. Kisah itu bisa kita temukan ketika seorang pria asal Kepulauan Maluku Utara diperiksa aparat kepolisian karena mengunggah humor Gus Dur soal 3 polisi jujur. Aparat merasa terganggu dengan postingan dan berusaha menggali niat mengapa pria itu mengunggah jok Gus Dur. Humor lagi-lagi memakan korban. Kali ini seorang penceramah Tungku Zulkarnain dilaporkan oleh salah seorang netizen karena joknya soal Ustadz Sumatera dan Jawa. Bagi pelapor, konten Tengku sudah mengarah pada rasis. Sebagai suku Jawa, si pelapor merasa tersinggung dengan ucapan Tengku. Bagi saya yang kebetulan keturunan Jawa dan tinggal cukup lama di Sumatera, apa yang disampaikan Tengku sebenarnya biasa saja. Ia hanya mempersoalkan standar sopan santun yang memang berbeda antara daerah asalnya yang Batak dengan Jawa, khususnya Solo yang dikenal lebih halus. Bukankah itu bisa jadi kritik bagi orang-orang yang suka menghukumi orang lain berdasar standar dirinya sendiri? Sejak zaman dulu, orang Batak ya punya gaya bicara yang memang terlihat seperti orang marah bagi orang Jawa. Sebaliknya, orang Batak menganggap orang Jawa terlalu lirih. Standar unggah-ungguh pun berbeda. Di lingkungan Jawa, kita bisa bermain simbol, mulut mengucapkan iya, tapi dengan intonasi tertentu dan gestur yang diatur sedemikian rupa. Bagi yang bisa menangkap kode, maka kata iya harus diartikan tidak. Namun, bagi masyarakat lain seperti Batak, kejujuran adalah segala-galanya. Iya, ngomong iya di depan, beras. Saya beruntung memiliki beberapa teman bersuku Batak sejak di sekolah dasar. Pembawaan mereka ya memang seperti itu. Makanya menonton ceramah ustadz-ustadz asal Sumatera pun saya sudah terbiasa. Beberapa kali Gus Dur melontarkan humor bernuansa rasis ini. Misalnya ketika di satu rapat bersama DPR, Gus Dur mengajak agar audien berhati-hati dengan politik orang Jawa atau Sunda. Kalau bilang monggo atau mangga silahkan. Orang Jawa dan Sunda selalu mengacungkan ibu jari dan menggenggam lainnya. Kata Gus Dur, itu berarti 1 dilepas, 4 lainnya dipegang. Hadirin yang mendengarkan tertawa terbahak-bahak. Namun bagi yang gagal paham, humor yang demikian itu bisa jadi ditanggapi dengan mententeng. Secara pribadi, saya memiliki banyak perbedaan pandangan dengan Tungku Zulkarnain.
terutama perihal pengesahan RRU penghapusan kekerasan seksual yang bagi saya pendapat Tengku sangat ngawur. Namun, membenarkan ada orang yang ingin membawa Cuk Tengku ke ranah hukum, ya tidak bisa dong. Apalagi menyebutnya sebagai rasis dan bagian dari ujaran kebencian. Masalahnya, di tengah masyarakat yang terbelah, instrumen hukum acap kali secara serampangan digunakan untuk menyerang pihak-pihak yang tidak disukai. Jika tradisi seperti ini terus dibiarkan, yang terjadi di masa depan kita akan memanen buah-buah kebencian. Kita hanya bisa berharap agar ruang kebebasan berekspresi tidak dikubur oleh masyarakat itu sendiri, apalagi hanya karena sentimen kebencian, apalagi hanya karena secuil orang yang merasa tersinggung, apalagi hanya karena kita gagal menangkap maksud dari humor tersebut. Bagaimana tanggapan Anda dengan video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya di KKW Channel edisi Humor Gus Dur. Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.